Hai Re, iya apa kabar? Ketemu lagi dengan aku si Ana di podcast kisah horor. Dan kali ini kita bertemu di episode 329. Dan di episode kali ini aku membacakan cerita horor ataupun email berhantu yang dikirimkan teman-teman melalui podcast kisah horor@gmail.com atau di Instagram podcast kisah horor serta Google Form yang linknya tersedia di bio Instagram podcast kisah horor. Sebelum masuk ke cerita, aku mau minta tolong nih sama teman-teman aku yang cantik dan ganteng jelita ini nih ya. Bahwa aku ada salah satu. Jadi aku nyediain link di description episode ini tuh give form tentang seberapa ketertarikan kalian dengan podcast kisah horor gitu ya. Jadi minta tolong dibantu isi buat teman-teman semua yang emang suka dengan aku ini ya. Diisi dengan sejujur-jujurnya, gak usah dilebih-lebihin, gak usah ditambah-tambahin. Ya kalau misalnya mau muji aku cantik juga gak apa-apa, tapi sebenarnya juga enggak. Ya pokoknya aku pengen tahu pendapat kalian tentang podcast kisah horor ya guys ya. Jadi link formnya nanti aku lampirkan di description episode kali ini gitu. Dan jangan lupa juga tonton video-video aku. Aku udah mulai rajin explore nih ya. Ditonton di channel YouTube aku namanya Ana Olive. Kayak gitu guys ya. Dan langsung aja nih, sebenarnya udah numpuk banget sih ini cerita. Ini tadi terakhir itu aku ngecek itu sekitar udah ada hampir 100 cerita yang masuk. Oh my god, oh my god ya. Dari bulan November yang aku vacuum cleaner itu sampai di bulan ini kurang lebih hampir 100 cerita yang udah masuk di email sama give form aku. Oh my god, oh my god. Jadi aku merasa bersalah dan berdosa sekali buat teman-teman semua yang tidak aku bacakan ya ceritanya. Dibacain ini. Ini udah mulai konsisten ini ya. Kita sudah mulai konsisten ini. Jadi tanpa berbasa-basi lagi, mari kita bacakan cerita kali ini ya. Dan cerita kali ini itu datang dari siapa ini? Dinnya namanya kok susah banget sih. Abel gitu aja ya. Aku kasih nama Abel, susah namanya ya. Judulnya adalah Suatu Malam di Banyuwangi. Hai Kak Ana dan semuanya. Perkenalkan aku Dinnya Abel atau Abel gitu ya. Aku panggil Abel. Dan aku pengen bercerita tentang pengalamanku waktu aku di Banyuwangi. Jadi pertengahan tahun lalu, gue sama seorang sahabat gue, Sari, memutuskan untuk ngelakuin road trip Jakarta, Banyuwangi, Jakarta. Buset, berapa jam itu ya? Keputusan yang sebenarnya menyimpang dari tujuan awal yang cuma pengen ke Jogja doang. Jumat malam, gue sama Sari berangkat setelah balik kantor. Karena kebanyakan melipir, entah karena lapar atau ngantuk, kita ngabisin sekitar 18 jam di jalan. Dan juga karena gue jarang gantiin nyetir sih, jadilah sahabat gue berjuang sendirian hampir sepanjang perjalanan berangkat. Ya, memang saya teman brengsek sih. Oke, lanjut. Di hari Sabtu malam, akhirnya kita sampai Hotel Dialog. Nama hotelnya ya, Hotel Dialog. Sebuah hotel yang keren banget di Banyuwangi. Walau capek, kami heboh mengagumi hotel dan kamar yang kami tinggali. Terus lupa mengagumi keberanian serta keberuntungan kami karena berhasil ngelewatin Alas Purwo di waktu hari masih terang. Beneran deh, kami gak kepikiran sama sekali bakal ngelewatin Alas Purwo. Kami tahu bakal lewat situ. Cuma gak kepikiran gimana kalau kami sampai lewat situ pas hari udah gelap gitu. Kenapa sih gue make a big deal out of Alas Purwo? Gak usah bahasa Inggris talamba, kayak bahasa Inggris aku.
Karena Alas Purwo tuh hutan tertua di Pulau Jawa dan punya banyak cerita misterius seputar keberadaannya. Sampai sejauh ini kami happy dan bisa sampai Banyuwangi dengan selamat dan gak nemu masalah apapun. Terutama masalah kendaraan. Kami tidur dengan nyenyak malam itu. Terus besoknya kita keliling kota Banyuwangi. Nyari tempat makan dan nyari tempat ngopi yang cocok. Cuma dengan percampuran sinyal yang jelek dan kami yang skip pas baca map Waze, akhirnya kami nyasar ke kaki gunung Ijen. Dari jalanan gede, kami masuk jalanan desa yang dikelilingi sawah gitu. Bagus banget deh, fresh gitu. Tapi tiba-tiba, Sari puter balikin mobilnya. Karena katanya jalanannya itu tambah jelek. Jadi mending puter balik aja cari tempat lain. Ngelihat jalan yang dipenuhi kerikil dan makin sempit, gue pun setuju. Makan udah, ngopi udah, terus kami pun balik ke hotel. Semua berjalan dengan normal sampai waktunya tidur. Jadi tuh, waktu kami sampai di malam sebelumnya, resepsionisnya ini ngasih tahu kalau Dialog mengusung, maksudnya hotel ini ya namanya Dialog, mengusung konsep semi eco-friendly. Kalau gue gak salah ingat sih. Jadi AC di kamar baru akan menyala kalau pintu geser menuju balkon ditutup. Nah sebelum tidur tuh gue sempet kokor dan chit-chat sama si Sari di balkon. Terus karena ingat info dari resepsionis, gue make sure nih untuk tutup pintunya rapet-rapet. Dalam keadaan lampu udah dimatiin dan berbaring. Gue dan Sari lanjut ngobrol. Tapi tiba-tiba obrolan kami disela sama suara kresek-kresek-kresek dari arah kamar mandi. Asli, suara kresek-kreseknya ini kayak suara kantong plastik digesek-gesek gitu. Dan suaranya pun lumayan kenceng. Jadi gak bisa dikategoriin sebagai suara imajinasi. Kayaknya sahabat gue ini berpikir sama. Karena kami langsung duduk, nyalain lampu, dan melongok ke arah pintu kamar mandi. Lalu keluarlah 2 ekor kucing dari kamar mandi. Ya, kucing. Dan itu ada 2. Seingat gue, waktu itu kami berdua cuma lihat-lihatan terus sambil ngeliatin tuh 2 kucing jalan ke arah balkon. Kami komen berbarengan. Kucing. Mohon maaf ya kalau nggak seserem yang kalian bayangin. Tapi buat kami serem karena 1, kamarnya ada di lantai 2 dan pintunya ketutup otomatis begitu masuk ruangan. Jadi kayaknya rada effort buat kucing buat masuk ke kamar. Kedua, kan barusan gue udah tutup rapet pintu gesernya. Karena kalau enggak AC-nya mati dong. Nah, ketiga, pas gue tengok, pintu gesernya kebuka sekitar 30 cm. Kejadiannya cepet banget dan karena masih shock, kami cuma sempet lihat tuh kucing-kucing jalan ke arah balkon. Nggak ngelihat hilangnya gimana. Apakah mereka lompat atau hilang gitu aja. Terus dalam keadaan masih shock, gue langsung tuh kayak tutup rapet lagi dan menggeser pintu sambil mengernyit. Dalam upaya gue bikin kejadian itu make sense di kepala gue. Kami lalu matiin lagi lampunya dan tiduran di kasur. Makin dipikirin kemungkinannya makin nyeremin. Ya udahlah, gue sok tegar terus nyimpan pikiran-pikiran buruk di kepala gue. Cuma sahabat gue ini emang beda sama kebanyakan orang. Dia malah ngomong ke gue kira-kira kayak gini. Menurut lo itu tadi apa ya? Gak mungkin itu kucing beneran. Shh, besok aja lah ngomongnya. Kenapa sih? Gila ya, gak nyangka kita bakal ngalamin ini. Banyuwangi tuh emang serem sih, Dut. Udah sih, besok aja ngomongnya. Tapi emang sih tadi tuh gue... Nah,
Karena gak berhenti ngomong tuh, gue tutup aja mulutnya. Terus gue bilang lagi ke dia buat omongin besok aja. Dan akhirnya dia pun nurut. Kayaknya malam itu gue akhirnya ketiduran dalam keadaan sambil baca ayat kursi. Besoknya si Sari baru bilang kalau sebenarnya dia udah ngerasa gak enak pas ngelewatin jalanan kecil berkerikil yang dikelilingi sawah itu. Katanya tiba-tiba dia ngerasa merinding dan tengkuknya berat. Jadi rupanya sahabat gue ini sensitif sama hal-hal begituan. Anjir lah, baru tahu gue. Tahu gitu lanjutin aja ke Jogja. Singkat cerita, kami akhirnya balik lagi ke Jakarta. Selama beberapa minggu sepulangnya dari Banyuwangi, si Sari ngerasa kaki kirinya ini sakit. Kayak kesleo gitu. Lalu gue menyarankan dia diurut sama Bu Yayu, tukang urut andalan keluarga gue. Pas ngurut kakinya, si Sari, tanpa primbol, Bu Yayu ini bilang, "Oh, kaki kiri kamu ada yang ngegantungin ini. Kaki-kaki genderuwo." Kakek-kakek genderuwo. Walau rada bingung dengan gambaran kakek-kakek genderuwo, gue sama Sari lihat-lihatan. Terus Bu Yayu pun nanya, "Emang kalian habis dari mana?" Kami pun berebutan jawab Bu Yayu. Kami cerita abis dari Banyuwangi, kami juga cerita soal 2 ekor kucing dari kamar mandi itu. Terus dengan muka lempeng banget, Bu Yayu cuma jawab gini, "Ya itu jin ngambil bentuk kucing, cuma pengen kenalan aja itu. Pengen kasih lihat keberadaan mereka ke kalian." Wah, makasih lo udah mau kenalan. Dan bener aja, abis diurut kakinya si Sari langsung baik lagi. Sebelumnya nih anak lesu kayak kurang darah, tapi abis diurut seger lagi. Untungnya despite kejadian kucing dan kaki Sari yang sakit, gua sama dia mengenang road trip kita sebagai kenangan yang menyenangkan dan seru sih. Karena kalau bukan karena keputusan dadakan itu, kayaknya kita gak bakal mungkin road trip ke Banyuwangi. Especially karena kita cuma berdua dan sama-sama cewek pula. Dan di perjalanan pulang kita mampir ke Malang, Surabaya, dan Jogja. Cuma karena lihat poster opening art jok. Buat kalian semua yang baca atau mendengarkan cerita aku, pelajaran moralnya adalah kalau ke Banyuwangi, datengin tempat yang pasti-pasti aja lah udah. Make sure sinyal lo bagus biar Waze lo berfungsi dengan optimal. Jangan pakai XL. Oh, kenapa? Make sure lo lewatin Alas Purwo pas hari masih terang. Dan make sure lo apal kayak ayat kursi untuk lo baca dalam hati saat keadaan-keadaan genting. Thanks ke Ana udah dibacain. Sorry kalau ceritanya kurang bagus. Oke, Abel ceritanya ya. Tentang pengalaman Abel dan temannya si Sari ini mengunjungi daerah Banyuwangi. Jadi mereka ini road trip ya, naik mobil. Perjalanan bro dari Jakarta, Banyuwangi, Jakarta. Buset, capeknya kayak gimana ya itu. Tapi kalau 18 jam pasti mereka naik tol ya. Bayangin tuh, tol dari Jakarta ke Surabaya aja hampir 1 juta. Belum nanti dari Surabaya ya 1 juta lah. Kalau dihitung-hitung PP 2 juta ya. Gede sih. Kalau gue mah sayang banget, mending gue lewat bawah gitu ya. Tapi gue pengennya kan kemarin mau rencana naik ke Jakarta naik mobil ya. Jadi kayak mengurungkan gitu. Karena ngelihat waktu gue ke Jakarta itu macetnya minta ampun. Dan lagi gue tuh buta peraturan lalu lintas yang ada di Jakarta. Dengan peraturan yang ganjil genap dan lain-lain. Kayak itu tidak ada yang ada di Surabaya, itu tidak ada gitu loh. Jadi kayak gak urungkan ke Jakarta bawa kendaraan sendiri gitu lah ya. Mengenai perjalanan, ya dulu gue pernah ke Banyuwangi. Kalau kalian masih ingat di episode dulu, gue ke Banyuwangi tuh nyamperin si Ega Bangsat gitu ya. Junior gue. Dari Surabaya ke Banyuwangi perjalanan sekitar 5 jaman lah ya. Kalau misalnya gak berhenti-berhenti. Tapi itu gue
7 jaman, hampir 7 jam karena macet di daerah Probolinggo arah mana itu, arah Lumajang ya, Python. Pokoknya di situ macet lah, ke Python juga macet. Jadi gue tuh karena waktu itu Google Map-nya ngarahin arah Python ngelewatin Alas Purwo. Jadi waktu gue kesana itu ngelewatin Alas Purwo itu pas malam, bro. Nggak malam sih, sore udah menuju maghrib lah. Maghrib sampai sana itu pokoknya hampir isya karena perjalanan kurang lebih 30 kilometer ngelewatin Alas Purwo itu. Emang serem sih ya. Di sana itu nggak ada penerangan sama sekali. Jadi penerangannya itu hanya mengandalkan lampu mobil. Sisi kiri kanan itu hutan belantara, tidak ada pembatasnya sama sekali, cuma jalan aspal. Yang kedua, tidak ada orang jualan sama sekali di sana, warung apa segala macam nggak ada, pom bensin nggak ada, jadi pure itu hutan belantara ya. Terus jalanannya itu juga lumayan lenggang, cuma truk-truk, kadang itu motor lewat gitu kan. Kemudian apalagi ya? Ya itu tadi, kalau malam gelap itu kayak apa ya, jarak pandang kita tuh agak terbatas. Waktu itu aku ngelewatin itu ya maghrib, nyampe mana maghrib, pokoknya ngelewatin tuh sampai keluar dari Alas Purwo itu isya, gak salah isya lah, iya. Waktu kapan itu ya, kayaknya waktu pas berangkat kedua sama pas pulang yang pertama itu kan aku agak siang ya pulangnya ya, jadi nyampe rumah itu malam kayak gitu guys. Lumayan sih ya, jadi kayak kerasa horornya ya, kayak gitu deh. Horornya dapet, percintaan horornya juga dapat gue di sana. Tapi gue rencana pengen ke Banyuwangi sebenarnya ya, karena gue ini kan lagi menekuni dunia konten explore lagi. Jadi gue pengen banget explore di daerah Banyuwangi, karena selain Banyuwangi itu banyak wisatanya, di sana juga banyak banget tempat-tempat mistisnya guys, kayak gitu. Ya gitu deh. Thanks Abel buat ceritanya. Pengalamannya hampir sama sih dengan gue melewati Alas Purwo, tapi waktu gue ke Banyuwangi gue tidak menginap di hotel bro, melainkan gue nginep di ini pom bensin depan Ketapang, Pelabuhan Ketapang. Di situ gue nginep di situ ya, karena gue anjing emang si Ega bangsat itu. Jadi lanjut kita ke cerita kedua ya. Dan cerita kedua ini datang dari nama samarannya Braso gitu. Braso itu buat ini ya, bersihin logam-logam tuh. Gua dulu waktu kuliah sering bersihin ikat pinggang, atribut-atribut tuh. Pakai Braso. Harus mengkilat. Hai Kak Ana. Maaf kalau ceritanya agak kepanjangan sebelumnya. Jadi langsung aja aku bercerita, karena ini ceritanya aku gabungin jadi satu. Dan cerita ini tuh pengalaman horor pada saat aku kos. Dan beberapa banyak kamar yang ada di kos-kosan selama aku ngekos lah. Kurang lebih kayak gitu Kak Ana. Jadi yang pertama, itu di kosan kamar pertama. Aku memilih kamar 1 karena entah kenapa. Saat itu aku lagi males kenalan sama warga kosan. Aku lagi pengen jadi cewek misterius dan memilih kamar yang nempel ke ibu kos. Kamar yang misah sendiri. Di saat yang lain menjauhi ibu kos, dan ternyata aku ini malah mendekati. Padahal aku itu termasuk supel banget di kampus. Awal-awal ngekos baik-baik aja. Waktu di kamar ini aku punya pacar. Dan itu beda jurusan. Doi anak teknik energi, dan doi ini suka main ke kosan. Kalau lagi diapelin, aku suka buka-bukain tuh jendela sama pintu kamar. Sampai aku kena DBD 3 kali. Sampai suatu saat, aku tuh lagi nonton The Walking Dead sama pacar aku. Kira-kira jam 9 malam.
Ada suara bapak-bapak ketawa. Suaranya gede banget. Padahal gak ada siapa-siapa. Asli, suaranya ini oh, ketawa sih ya. Kayak gitu ya. Kan kita kaget ya. Suasana tiba-tiba mencekam. Lagi serem-seremnya pacar aku malah pamit pulang. Di situ aku serem dan maksain buat bobo sampai akhirnya aku bobo. 2 minggu setelah kejadian aku pulang UKM maghrib-maghrib. Aku di kampus ikutan UKM tari. Karena aku orangnya gak bisa diem. Waktu itu aku nyantai aja jalan menuju kosan. Soalnya aku lagi gak sholat. Pas nyampe depan kamar ternyata lampu kamarku ini mati. Padahal aku tuh gak pernah matiin lampu. Mau siang mau malam lampu itu selalu nyala. Saat itu kosan sepi dan perasaan aku bener-bener galau. Aku beraniin masuk buat nyalain lampu. Saklar lampunya ada di ujung. Aku jalan pelan-pelan sambil deg-degan. Baru aja aku mau nyetrekin lampu. Di pinggirku itu ada cewek lagi berdiri. Doi nyapa. Hai. Suaranya kayak orang bisik-bisik. Kuping kiri aku tuh panas banget waktu dibisikin. Tanpa pikir panjang, aku kebut aja tuh keluar. Di pintu gerbang aku jongkok gemeteran. Mau nangis gak bisa. Dan aku tungguin lama tuh cewek gak keluar-keluar dari kamarku. Dan di sana gak ada orang sama sekali. Ibu kos juga gak tahu kemana. Akhirnya ada temanku nih. Doi nanya kenapa. Aku ceritain sambil jongkok. Aku gak bisa berdiri waktu itu. Akhirnya doi yang nyalain lampu dan semuanya kembali normal. Lalu kosan kamar kedua. Ibu kosnya tinggalnya berdua sama bapak kos. Waktu lagi libur semester, aku ditelepon sama teman kos. Katanya bapak kos meninggal karena sakit. Akhirnya aku disuruh pindah ke kamar kos 2. Karena anak-anak ibu kos mau pindah rumah, terus kamarku mau disatuin sama rumah ibu kos dijadiin kamar anaknya. Setelah pindah ke kamar 2, aku udah jomblo nih. Kok curhat kamu ya? Jadi aku sering banget ngabisin waktu sendirian di kamar kos. Aku juga udah tingkat 2 waktu itu. Dan disinilah teror paling menegangkan terjadi. Kamarku yang baru ini berhadapan langsung sama gerbang. Dan masih kamar yang menyendiri. Kamarnya lembab banget. Orang-orang nyangkanya kamar aku itu gudang atau WC-nya. Soalnya dari luar tampak menyeramkan. Oh ya, aku ini termasuk pecinta cerita horor. Meski aku takut, tapi aku hobi banget nyari-nyari cerita model begitu. Sampai aku ingat banget waktu itu malam Jumat. Aku lagi online Facebook tuh. Pas jam 9:30 malam. Tiba-tiba kembaran aku ini ngechat. Katanya doi dapat video pesawat M150 sebelum jatuh itu loh. Pesawatnya negara tetangga yang hilang. Aku lupa namanya. M150 bisa gitu ya. Ternyata doi jahilin aku. Soalnya pas aku buka itu video kuntilanak. Lagi-lagi aku ngibrit dan kembali jongkok gemeteran di dekat gerbang. Waktu itu aku bener-bener marah. Tapi aku beraniin masuk lagi dan tutup pintu. Pas jam 10:30 ada yang ketuk pintu kamarku. Ternyata itu temanku yang udah alumni, namanya Ayu sama Isti. Mereka kemalaman dari rumah temennya, jadi mau ikut tidur. Ya alhamdulillah banget aku waktu itu karena ada yang nemenin tidur. Pas mau tidur, Ayu sama Isti ke WC dulu. WC-nya ini di luar. Terus buat ngusir rasa takut, aku dengerin tuh Nightmare Side gitu kan, punyanya Radio Ardan. Yang slogannya jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.
Tanpa sengaja aku bergumam, kagak sendirian kok, kalem aja maksudku. Soalnya aku kan ntar bakal ditemenin sama Ayu dan Isti. Tapi setelah aku ngomong gitu, aku ngerasain ada yang duduk di belakangku. Aku intip dah tuh dari laptop aku yang lagi mati. Asli, ada cewek lagi duduk di belakangku. Padahal kan saat itu aku sendirian di kamar. Ayu sama Isti masih di toilet. Tanpa lihat siapa yang duduk di belakangku, aku langsung ngibrit keluar. Dan baru aja aku buka pintu, aku ngeliat ada cewek di tangga. Karena pintuku ini berhadapan sama tangga. Yang aku lihat itu cewek hitam. Pokoknya hitam semua lah. Gak jelas mukanya. Dan doi lagi dada-dada sama aku. Dan tahu gak apa yang terjadi? Tangan doi ini panjang sebelah. Panjang banget. Sesampainya di WC, Ayu udah curiga duluan. Tapi doi nyaranin aku buat ngerahasiain ini dari Isti. Karena dia ini penakut banget. Dan akhirnya kami bertiga balik ke kamar. Di kamar suasana udah tenang gitu. Posisi tidurnya aku, Isti, kemudian Ayu. Aku bobok deket pintu. Dan aku sama Ayu nakut-nakutin Isti terus. Soalnya lucu lihat ekspresi doi. Sampai akhirnya aku ini sompral. Aku bilang gini, Ti, gimana pas kamu bangun malam-malam? Yang bobok di pinggir kamu bukan aku. Hahaha. Aku ketawa-ketawa sama Ayu sedangkan Isti berkoar-koar protes sambil nutupin muka pakai bantal. Pas jam 2 pagi malah aku yang kebangun. Gara-garanya aku mimpi jatuh dari ketinggian sampai aku kebangun. Posisi aku kan tidurnya telentang. Aku balik badan deh jadi ngadep ke Isti. Dan astagfirullah, aku lemes banget. Yang tidur pinggir aku bukan Isti. Sumpah, yang tidur di pinggir aku itu gak tahu siapa. Mukanya serem, pucat banget. Terus matanya sembab gede banget. Kayak yang habis nangis berbulan-bulan. Sebelah mukanya ketutup sama rambut dia dikit. Aku ketakutan banget. Dan akhirnya aku memilih balik badan ke kiri aja. Belum sempat aku bernafas, doi udah ada di sebelah kiri. Entah wanita tadi itu berpindah tempat secepat kilat. Atau aku ini emang diapit oleh 2 perempuan dari dunia tetangga. Aku tatap-tatapan sama doi cukup lama. Sampai akhirnya aku pingsan dan besoknya sakit. Terus aku ceritain ke teman bangku aku. Dan pas aku masuk kampus lagi, teman-teman aku dari kelas lain jadi pada nanya-nanya gitu. Oke, ini dia ngirim fotonya sih ya. Fotonya ngeblur banget sih. Lumayan gede kamarnya tapi gelap. Oke, lanjut ya ke cerita berikutnya. Gak cuma aku, yang lain juga kebagian. Setelah kejadian itu aku gak cerita ke siapa-siapa kecuali ke teman kelasku. Tapi ternyata gak cuma aku yang sering ngalamin. Anak kos yang lain ngalamin. Malahan tamu juga kena. Jadi teman UKM aku kebetulan sekosan sama aku. Sebut saja namanya Budi. Nah, kamar si Budi ini di atas. Loh, kok kosan bebas ya ini ya? Untuk meraih kamar si Budi, aku harus naik tangga itu. Sampai suatu saat ada rapat UKM di kamarnya si Budi. Kebetulan kamar Budi ini kayak rumah bentuknya. Ada ruang tengahnya. Jadi suka dipakai rapat gitulah. Nah, salah satu teman UKM aku ada yang bisa lihat gitulah. Sebut saja namanya Ucup. Aku lihat si Ucup ini ngeliatin temenku. Namanya Sari juga. Nah, si Sari ini dari tadi kayak
kesel gitu lah. Dikit-dikit nengok ke kanan terus ke kiri. Kayak nyari orang. Pas setelah beres rapat, si Ucup deketin si Sari terus dia ngomong. Sar, dari tadi ada cewek colek-colek kamu ya? Ceweknya sih di balkon, tapi tangannya panjang banget. Jadi dia bisa ngeraih kamu. Ih, serius Cup? Aku kira tadi ada yang jahilin aku Cup. Makanya aku nyari-nyari siapa. Ih, serem lah. Dan aku tuh lemes banget dengernya. Karena yang terjadi kemarin aku lihat itu bukan imajinasi semata. Aku masih gak percaya sama yang aku lihat. Dan akhirnya aku ceritain sama si Ucup yang terjadi sama aku kemarin-kemarin. Hari berganti. Setelah aku lelah dengan semua yang ada, aku berusaha menghibur diri sebisaku sampai aku pulang kuliah jam 5. Seperti biasa, parkiran kosong, gak ada motor satupun yang parkir. Tiba-tiba aku ketemu sama Eneng, temen aku yang kamarnya di atas juga barengan sama si Budi. Aku yang kamarnya di atas, dia kayak yang mau buru-buru pergi gitulah. Terus aku nanya, kemana Neng? Kok buru-buru amat? Ece buru ngungsi. Kenapa ngungsi? Ada apaan ih? Semalam aku teleponan sama ibu aku. Jam 10-an lah. Tiba-tiba ada yang nyanyi Jawa di atap kamar aku. Kata ibu aku, besok kasih tahu temen-temen suruh ngungsi. Soalnya dia lagi nyari temen gara-gara. Apa nih? Anak-anak kos lain udah pada ngungsi, Cek. Buruan ih. Tapi kalau Ece gak mau ngungsi juga gak apa-apa kok. Ibu aku bisa nyembuhin orang kesurupan kok. Hehehe. Yuk duluan. Aku cuma bisa bengong aja dan aku bingung. Akhirnya aku masuk kamar, terus aku beres-beres baju dan aku keluar kosan. Aku gak tahu tujuan dan aku cuma mengikuti kemana angin berhembus sampai akhirnya aku ketemu temenku dan aku ikut ngungsi dulu. Aku gak tahu deh gimana keadaan di kosan aku malam itu. Setelah banyak melewati berbagai cobaan hidup, aku telepon bapakku. Nah, bapakku juga bisa nyembuhin anak orang yang diganggu. Setelah aku ceritain semuanya, disuruhlah aku pulang sama bapak. Aku berangkat dari kosan jam 2 siang. Terus aku ketiduran sepanjang jalan. Pas bangun aku udah mau nyampe dan ada beberapa SMS bapak aku yang nanyain di mana. Sesampainya di rumah, jam 6:30-an, aku salim sama mamaku yang lagi nonton TV. Terus aku nyari-nyari bapakku. Ternyata bapak aku lagi bobo. Karena gak mau ganggu, ngobrol lah aku sama mama, nyeritain semuanya. Gak kerasa udah jam 9 malam lagi. Tiba-tiba ada yang ketuk pintu. Dan pas aku buka, itu bapak aku. Aku kaget setengah mateng lah. Terus aku berkoar-koar. Bukannya tadi lagi bobo dan lain-lain lah. Ternyata bapak aku dari tadi lagi di rumah nenekku yang rumahnya sebelahan. Mama aku cuma senyum aja, sedangkan aku ketakutan. Terus mamaku cerita kalau ini merupakan kejadian kedua. Kejadian pertamanya kan kalau sore-sore kadang keluarga aku tuh suka ngobrol di teras rumah nenek aku. Terus mamaku ini baru ingat kalau tadi siang mamaku beli brownies. Mama balik dulu tuh buat ngambil browniesnya ini ke rumah. Pas buka pintu, ada bapakku nih lagi ngepel lantai. Terus mamaku nih cuma ngeliat doang, balik lagi ke rumah nenek. Dan mamaku baru inget kalau bapakku itu lagi nyuci mobil di halaman rumah neneknya. Nenek aku. Mama kaget. Terus doi balik lagi ke rumah. Orang yang menyerupai bapak aku itu masih ada. Tapi posisinya lagi di kolong meja makan dengan tangan yang masih ngepel lantai. Pelan-pelan mamaku nutup pintu. Takutnya orang itu nengok ke mamaku. Dan mamaku balik lagi ke rumah nenek. Saat itu
Aku lagi di rumah sendirian. Mamaku kebetulan kepala sekolah dan bapak aku kerja dinas tanaman pangan. Adik aku yang bungsu sekolah SMP. Kakak-kakak aku sama kembaran aku lagi di Bandung. Jadi aku sendirian di rumah. Untung ada sepupuku. Umurnya baru 8 bulan. Namanya Ahong. Nah, si Ahong ini aku ajak nemenin aku di rumah. Baru masuk ke rumah, dia udah teriak gitu. Terus nangis-nangis. Aku kaget dong. Aku hibur dia si Ahong itu. Sampai akhirnya dia nunjuk-nunjuk ke arah keronce. Gorden yang dari kerang-kerang. Yang tiba-tiba gerak sendiri. Padahal gak ada angin dan si Ahong nangis terus. Sampai akhirnya nenek aku dateng. Kenapa nangis-nangis? Keras banget sampai kedengeran ke sana. Itu tadi aku ceritain dah tuh. Terus nenekku nengok ke arah keronce itu. Beliau bilang, pantesan atuh penuh gini. Hayu di sana aja yuk. Nungguin mamahnya. Tanpa komando aku langsung caw tuh. Aku ceritain lah apa yang terjadi di sini. Dan ternyata diam-diam adik aku yang SMP ngedengerin. Terus dia cerita katanya tiap malam suka ada tuyul-tuyul ngintip dari jendela kamar dia. Sambil bilang gini, hihi itu budaknya Siun, apa nih bahasa Bandung anjir. Sineun. Yang artinya itu lihat anaknya ketakutan. Adik aku suka teriak parau gitu. Dan untungnya bapak aku selalu datang tepat waktu. Kejadian intip-mengintip berlangsung sampai 1 minggu. Tapi setelah diobatin sama bapak aku dan nenek aku, katanya itu cuma iseng aja sama adik aku yang keadaannya lagi capek. Alhamdulillah sekarang mah aman-aman aja. Akhirnya setelah aku dijampe-jampe sesuai syariat Islam oleh bapakku, aku kembali ke kosan tuh. Nah ternyata si Ucup udah ada di situ. Katanya dia dari kemarin nanyain aku ke si Budi. Cuma akunya lagi mudik. Si Ucup emang udah khawatir dari kemarin-kemarin sama aku. Sampai dia nyaranin malam ini jangan bobok di kamar dulu untuk 3 hari. Gara-gara si ibu kos menanam bunga sedap malam. Gile kan? Kemudian aku SMS sahabat aku, panggil aja si Sah. Aku nebeng nginep di dia dan dia menyetujui. Ternyata si Sah udah jaga-jaga. Doi takut hantunya ngikutin aku terus tiba-tiba aku kesurupan. Jadi dia SMS salah satu teman sekelas buat ikutan nginep juga, namanya Dwi. Katanya kalau aku kesurupan, Doi ada temen buat diem di pojokan di saat Doi kagak bisa lari. Goblok. Astagfirullah. Tapi emang feeling sisa kuat gan. Ternyata hantunya ini ngikutin. Meski gak sampai nyurup ke aku. Soalnya alhamdulillah biar begini juga aku suka zikir. Jauh sebelum kejadian ini terjadi. Jadi ceritanya gini. Aku, Sisah, sama si Dwi lagi ngerjain tugas struktur beton. Aku paling seneng sama matkul ini. Jadi aku terus aja nih yang ngerjain suka lupa waktu. Sampai aku gak nyadar kalau Sisah sama si Dwi ini udah bobo. Sekitar jam 12:30 pagi, aku dengar ada kucing ngeong-ngeong di depan kamar dia. Aku bingung. Soalnya kosan Sisa ini berbentuk rumah dengan WC di dalam kamar. Dan satu kosan ini pada takut sama kucing. Jadi gak mungkin ada kucing masuk. Tiba-tiba si kucing ini nyakarin pintu. Pertamanya cuma bagian bawah pintu doang yang dicakar-cakar. Lama-lama dari atas ke bawah sampai sepintu-pintunya ini dicakarin. Aku gak berani lihat. Aku cuma tutup kuping sampai tuh cakaran berhenti pas azan awal. Aku sama sekali gak tidur malam itu. Aku gak ceritain hal itu soalnya aku bilang mau nginep seminggu di kosan dia. Kalau aku cerita mungkin aku gak diizinin
nginep di situ lagi. Seminggu sudah aku nginep di sisa dan akhirnya aku bisa hidup normal. Tapi semenjak kejadian itu aku jadi bisa ngerasain kapan mereka datang. Kampus aku terkenal dengan jam kuliahnya yang sama kayak SMA. Masuk jam 7 pagi, keluar jam 5 sore. Paling siang jam 3 sore. Nah, Sisa dan si Dwi ini termasuk yang rajin. Datangnya jam 6 pagi, barengan sama OB yang buka-bukain gedung kuliah. Pagi itu Sisa datang sendirian tanpa si Dwi. Saat itu kelas masih kosong dan gelap. Terus Sisa ini nyalain lampu kelas dan pas lampu nyala, bangku paling pojok ada yang nendang kolong meja yang terbuat dari besi. Keras banget. Dia teriak lalu lari ke arah taman gedung. Nungguin di sana sampai orang-orang berdatangan. Setelah aku datang, dia ceritain semuanya sekelas jadi heboh banget. Sampai akhirnya Ica, temen aku nyeritain kalau dia ngerasa ada yang sering liatin dia terus dari arah pohon pisang deket kosannya sampai kayak yang ngikutin ke kampus gitu. Ica terus aja nyeritain. Nah di situ feeling aku mulai gak enak. Aku udah nyuruh Ica buat gak nerusin ceritanya. Tapi dia terus aja nih nyeritain sampai aku bilang, "Cak, diem. Ntar malam bakal ada. Tapi cewek ini mah." Itu aku berani sumpah. Itu aku berani sumpah kayak gak sadar kalau aku udah ngomong gitu. Keesokan harinya si Ica nyamperin aku dan dia ceritain semuanya. Termasuk didatengin cewek. Sejak saat itu aku jadi sering ditanya sama anak-anak. Ate, di sana ada hantunya gak? Sambil nunjuk ke spot-spot serem. Padahal kan kagak indigo ya. Nah, hari itu ada jadwal praktek lab uji tanah. Panjang ceritanya guys. Jadi di kampus aku ini lab tekniknya termasuk yang paling lengkap. Banyak kampus lain yang suka ngikut ke lab sini. Waktu itu lagi persiapan perlengkapan sebelum praktek. Terus aku permisi ke dosen buat izin ke toilet. Aku kebelet pipis. Waktu aku lagi pipis, Sisa ini dateng. Apa sah? Kebelet juga. Iya Lalu masuk ke toilet sebelahku. Setelah aku selesai, aku nungguin Sisa. Doi lama banget. Sampai akhirnya aku pamit duluan ke kelas. Sesampainya di kelas, aku kaget nih. Ternyata Sisa ini udah nyampe duluan dan lagi duduk di bangku. Nyalin catatan aku. Pas aku tanya, kok cepet banget nyampe kelas? Dia jawab kalau dia dari tadi lagi nyalin catatan, gak ke toilet. Aku percaya gak percaya. Masalahnya, Sisa yang di toilet kan ngajak ngobrol ke aku tuh. Malamnya seperti biasa aku latihan UKM di tempat kegiatan mahasiswa. Gak ada hal apapun yang membuat aku serem malam itu. Sampai akhirnya kita pulang jalan kaki barengan. Jam 10 malam. Kita emang sering banget pulang jalan kaki rame-rame. Selain menyehatkan, portal kampus ditutup jam 10. Jadi bawa motor itu juga percuma. Waktu itu kita lewat gerbang belakang, melewati salah satu lab permesinan. Terus aku kayak ngedengar suara besi diseret-seret gitulah. Waktu aku lihat ke arah kiri, ke arah kiri aku ngeliat ada seorang pria lagi jalan menyusuri koridor lab dengan langkah terseok-seok. Aku langsung nutup mulut supaya gak teriak. Dan sampai akhirnya salah satu temen aku sebut saja Rudy narik tangan aku. Ternyata Doi juga lihat. Tapi yang Doi lihat beda sama yang aku lihat. Rudy ngelihat cowok yang kakinya dirantai bola besi. Sedangkan aku lihat cowok yang jalannya terseok. Aku gak tahu itu siapa, yang pasti lab itu diteralis dan gak mungkin kalau kita nyalip di antara teralis itu.
Lagian siapa juga yang mau kakinya dirantai begitu. Anjir nih panjang banget, fuck. Mataku meremelek. Oh ini terakhir, oke. Jadi cerita selanjutnya itu di kamar nomor 3. Setelah naik tingkat 3, aku pindah kamar lagi nih. Tapi masih di kosan yang ini juga. Karenanya di basement juga. Di basement kan? Apa sih ini? Gak tahu gue. Bisa lihat di peta. Aku suka banget dengan kamar ini. Kamarnya kayak bukan kosan. Soalnya beda aja sama kos-kosan di atas. Kenapa aku pindah? Karena kamar aku yang kedua mau dibikin kantin sama anaknya ibu kos. Sebut saja Ibu Fatimah. Karena kamar aku posisinya strategis di dekat parkiran, jadi warga luar juga bisa beli ke kantin ini. Alhamdulillah, selama di kamar ini aku belum pernah dan gak akan pernah mengalami hal-hal seperti yang sebelumnya. Sekarang aku masih tingkat 3, aku ambil D4. Masih 1 tahun lagi aku kuliah. Masih panjang perjalananku dan rencananya aku kagak bakalan pindah. Aku mau di sini aja. Mohon maaf kalau cerita aku gak rame dan gak serem, tapi ini benar-benar asli yang aku alami. Oh iya kak, doain aku juga ya biar sehat selalu dan tidak terjadi apa-apa sampai aku sudah dan bisa update lagi cerita ke Kak Ana. Amin ya. Amin amin ya robbal alamin. Oh kosnya bentuknya gini ya. Kosnya itu bentuknya kayak bangunan klasik. Model-model kayak Oyo gitu lah ya bangunannya itu. Maksudnya bangunan-bangunan rumah klasik gitu. Tapi model kayak Oyo iya kayak Oyo gitulah, cuma ya bagus sih. Panjang ceritanya anjir sama mataku meremelek ya ngebacain ceritanya. Tapi lumayan serem sih ya ceritanya ya. Kenapa ya? Cerita kos-kosan itu selalu epic. Banyak banget pengalaman horor yang ada di kosan selama teman-teman ngirim cerita ke podcast kisah horor. Itu paling 50% dari episode yang seluruh episode di PKH itu pasti cerita kos-kosan lah. Kayak ya anjir keren banget. Kayak terjadinya itu berbeda-beda. Yang paling epic menurutku itu cerita di kosan yang di Malang, yang dia ngekos di salah satu rumah yang ternyata ngontrak. Lebih tepatnya ngontrak di salah satu rumah yang ternyata di rumah itu ada kerangka manusia. Yang kedua ini yang ngekos dan ternyata dia dijadiin tumbal sama ibu kosnya. Sama satu lagi adalah satu lagi tuh kos-kosan, tentang kos-kosan itu kayak epic banget gitu loh, kayak horornya tuh dapat banget gitu lah. Dan ini kalau udah pasti mah gangguannya banyak banget nih di tempatnya si Ateh ya, Ateh. Aduh nggak tahu namanya siapa tuh, Atu itulah aku panggil nama Atu gitu ya. Kayak banyak banget gitu loh. Selain banyak banget gangguannya, ternyata itu kos-kosannya bebas bro. Kos-kosan cewek cowok. Pantesan model-modelnya tuh aku lihat di gambarnya tuh model-model kayak Oyo gitu guys. Ya banyak kan sekarang model kos-kosan tuh dipakein jadi Oyo gitu. Jadi kalau aku menyimpulkan nih kos-kosan semi Oyo atau gimana ya, gue nggak tahu sih. Abisnya kos-kosannya campur cewek cowok gitu kan. Ya tidak memungkinkan kalau terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Dan biasanya tuh kan ya tergantung juga sih. Warga-warga sekitar juga aman-aman aja. Kalau warga sekitar protes mah udah digerebek ya dari dulu ya. Kayak gitu. Oke guys, kayaknya cukup sekian dulu episode kali ini. Sudah mencapai di menit 50. Jadi buat teman-teman semua, terima kasih sudah mendengarkan podcast kisah horor di platform podcast kesayangan kalian. Jangan lupa di follow
di Spotify, Noise, dan platform podcast lainnya. Kasih rating bintang 5 untuk PKH kalau kalian suka dengan PKH. Jangan lupa juga yang suka dengan channel Explore Tempat Terbengkalai, kalian bisa mampir juga ke channel aku namanya Ana Olive. Di situ gue barusan upload tentang explore di Kampung Mati kaki Gunung Semeru pada malam hari. Ya, dan jangan lupa kalau kalian pengen menyawer-nyawer Ana ini, disawer dong gitu ya. Langsung aja masuk ke Instagram, di situ ada link di bio Instagram, tinggal diklik aja dan di situ ada link Saweria ya. Berapapun dari kalian saya terima dengan ikhlas gitu kan ya. Oke. Akhir kata saya Ana undur diri dan terima kasih sudah mendengarkan podcast kisah horor. Bye bye.